ya. Kemudian kita lanjut ya kepada yang keempat. Kita merasa ya menjadi ahli ibadah. Ya. Padahal sebenarnya ahli ibadah yang justru maksiatnya jauh lebih besar. Kalau sudah ngaji, berhijrah, apalagi di satu kelompok kajian ya, yang merasa diri paling benar, maka mereka akan melakukan banyak ghibah dan fitnah kepada syekh, bahkan kepada syekh yang bukan syekhnya sendiri, kepada kiai, kepada ulama yang bukan kiai atau ulamanya sendiri. Lisannya menjadi kecil, lisannya menjadi jahat, lisannya jadi julid, lisannya senang menjelekkan, mengomentari, bahkan menuduh orang lain dengan aib-aib. Wah, sangat menyakitkan. Biasanya kalau sudah berhijrah itu memicingkan mata kepada orang lain, kemudian pasti gibah. Nggak mungkin. Saya sudah sekian lama melihat dan merasakan, mengerti, duduk juga di situ. Pasti gibah itu adalah sesuatu yang menjadi halal. Karena khasnya adalah gibahin kelompok lain, gibahin kiai lain, ustadzah yang lain. Itu udah pasti. Terkait Hamas sudah pasti, ya kan? Ada perbedaan pendapat, pasti jelekin yang beda. Tadi terkait yang 1, 2, 3 ibadah-ibadah, perbedaan pakaian, pasti gibahin. Apalagi atau yang berilmu yang berbeda pendapat pasti akan digibahin. Pasti akan menyakiti, merusak kehormatan orang lain setelah berhijrah. Itu menjadi kekhasan. Apakah semua? Tidak, tapi kebanyakan demikian. Yang tidak ya hanya 1, 2 orang yang astagfirullah, astagfirullah. Yang masih ada tersisa hati nuraninya. Maka saya mengingatkan kepada orang yang seperti ini, mungkin sekarang engkau merasa bahwa sholatku lebih benar. Nah ini ya kan, kalau sholatku lebih benar tadi sudah kembali ke 1, 2, 3. Biasanya dia sholatnya benar, orang lain dianggap sholatnya salah. Pernah baca ya, ada orang dari ustadz yang kelompok merasa paling benar, kemudian dia menyerang kitab sholat di zaman kita kecil dulu, yang ungu itu. Dianggap tidak sesuai, tidak benar, ya, tidak mengikuti manhaj salaf, ya. Kitab yang sesat. Padahal itu kitab yang kita bahas, yang sholatnya itu dipakai ibu bapak kita. Hanya karena beda mazhab perkara sholat aja menjadi seperti itu. Menjadi berbuat jahat, berkata yang jahat, merendahkan. Ya teman-teman, ada satu dalil yang perlu saya sampaikan. Kita merasa sholat kita udah benar. Kita merasa tidak meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ya, amalannya sudah Masya Allah ya, sholatnya udah benar, wudhunya udah benar. Mengikuti cara Nabi menurut pendapat yang kita yang sudah berhijrah. Tapi coba kalimat kita, ketika julitin orang lain yang beda, ini suatu yang berbahaya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya fokus pada ibadah fisik. Jadi ada seorang wanita ditanyakan, inna fulanah, ada seorang wanita ya Rasulullah. Dia itu takumul lail, dia selalu sholat malam. Tasumun nahar, dia puasa di siang hari. Wataf'al watasodak, dia banyak bersedekah. Walakin, tetapi perempuan itu tuh di jironaha bilisania, dia senang menyakiti sesamanya dengan lisannya. Kalau sekarang dengan tulisannya, karena tulisan itu perpanjangan lisan. Coba ya, sudah sholat malam terus, puasa di siang hari, kemudian sedekahnya menggunung gede-gede banget, kata Nabi, la khairu fiha. Perempuan ini nggak ada baiknya. Wahiyya min ahlin nar, dan dia adalah ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Maka kalau seperti ini, mestinya kita menyadari, sholat kita mau bener kayak apa, wudhu kita bener kayak apa, tapi kalau akhlak kita minus, ya kan?
akhlak kita, adab kita, lisan kita menjadi jelek kepada sesama, maka di akhirat semuanya menjadi sia-sia. Kebanyakan kita menjadi meremehkan akhlak ketika berhijrah. Fokus kepada kain ini, fokus kepada gerakan badan dan ngajian. Tetapi kita menjadi manusia yang ya seperti itu. Ya, kita mudah banget ya menyakiti orang lain, menjadi anarkis dengan tangan-tangan, dengan lisan. Bahkan yang kita anarkisi ya bahasanya, yang kita kasih kejahatan, kegeraman, keganasan kita itu justru keluarga, justru sahabat, justru orang-orang mulia dalam dunia dakwah. Nah ini coba silahkan direnungkan ya. Apakah engkau demikian? Saya menyatakan ini melihat yang sudah biasa, yang sudah terjadi di masyarakat kita. Dan ini kan sangat menyedihkan. Mengaku hijrah tapi justru menjadi ahli dosa, menggunung dosa-dosanya. Dari runtutan tadi. Kalau kita di masyarakat ya, kemudian gampang menyakiti dengan lisan kita, ya, itu masyarakat akan nyaman nggak dengan kita? Enggak kan? Dia nggak nyaman, merasa kita ini apa ya, pengganggu ya. Karena setiap kali orang lain berbuat apa, ya, ini sampai ada ya kelompok hijrah yang ngaku hijrah ini sampai punya grup. Mereka punya banyak grup-grup gibah. Wallahi itu. Ayo kalian apakah termasuk di dalamnya? Subhanallah, masuk di grup-grup yang isinya grup gibah. Gibahin siapa? Gibahin gurunya, gibahin ustadznya, gibahin orang yang berbeda. Bahkan lisannya ini saking jahatnya pasti mendoakan buruk mereka tuh kepada saudaranya yang lain. Apakah itu hijrah? Yang nggak dikenal tuh dia kata-katain. Kita masuk di grup-grup yang isinya ya subhanallah menyakiti orang dengan lisan dan tulisan. Teman-teman bisa cari ya. Ini tidak terjadi di masyarakat ini aja, tapi bahkan ini sampai di syekh-syekhnya sana. Bagaimana mencela syekh yang lain? Coba ketika kita masih tadi kita balik ke nomor 3 misalnya, kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita, iya ya kenapa syekh itu dihina-hina gitu ya? Apakah dari ujung rambut sampai ujung kaki syekh itu hina semua, jelek semua? Coba bagaimana sikap kita? Kenapa lisan kita hanya ngomongin jelek aja? Apakah dia tak ada kebaikannya? Nah, paham ya teman-teman? Kemudian yang kelima, setelah kita berhijrah, kita itu kan senang nasehatin. Betul tidak? Jadi semangat nasihatin. Dengan dalil, adinun nasihah. Agama adalah nasihat. Tetapi sayangnya itu bukan nasihat. Adinun nasihat, agama adalah nasihat benar dalilnya. Tapi seringkali digunakan pada tempat yang salah. Kenapa salah? Karena di mana-mana kita hobinya nasihatin. Tidak ngerti tempat, tidak ngerti waktu. Tidak ngerti makomnya, fikuli makom makol. Coba ya, baru ngaji langsung nasihatin ibunya. Nasihatin itu dengan tata cara yang serampangan. Karena nasihat itu ada adabnya, ada aturannya, ada syaratnya. Apa itu? Nasihat itu artinya cinta. Jadi ketika kita menasehatin itu harus karena cinta.
Bisikannya, gerakannya adalah cinta. Jadi menginginkan saudara kita itu menjadi baik. Menginginkan saudara kita itu berubah menjadi baik. Kenyataannya tidak. Kita tidak melakukan itu karena cinta. Ya, kita nggak melakukan itu karena cinta. Kita melakukan itu karena benci. Saya mencintai saudaraku, mencintai kok nasihatinya di muka umum. Kata para ulama gimana itu? Nasihatin di muka umum itu celaan. Nasihatin itu syaratnya nggak banyak orang, cukup 1-2 orang saja. Yang memang layak menasihati, coba nasihatnya berondongan gitu, disebarkan aibnya. Maka ini khasnya orang yang sudah hijrah kayak gitu. Jadi nasihat itu bukan nasihat tapi gosip, ghibah dibungkus dengan kata-kata adinun nasihah. Melucuti aib-aib orang tapi dibungkus dengan adinun nasihah. Gak bisa, Mbak. Ada orang depresi, kemudian dinasihatin berondongan gitu. Dia bukan sembuh, dia bukan happy, tapi dia tambah depresi. Orang yang lagi lemah imannya, lagi futur, lagi down, lagi di titik terendah hidupnya, diberondong nasihat. Apa yang terjadi? Murtad. Misal dia lagi lepas kerudung misal. Ini kan ada titik terendah manusia, wanita lepas kerudung, jengkel sama orang Islam atau orang-orang yang dia jadikan panutan menyakiti dia. Kita nggak memahami mereka, langsung berondong. Kamu dosa lepas kerudung, kamu dosa, terus dikatain begitu. Apa yang terjadi? Lelah hatinya. Dia hanya butuh dirangkul, bukan butuh dinasihatin. Kita di fikuli makol. Ngomong itu sesuai tempat dan sesuai waktu. Dan gak semua orang nasihatin. Contoh, istrinya ustadz atau bahkan dia seorang ustadz yang nyeramain orang baru ngaji. Apakah layak? Enggak, dalam Islam itu bukan nasihat. Jadi tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Adinun nasihah itu ada banyak syarat, aturan, tata krama dalam memberi nasihat. Tetapi ini kita sering lupa. Saya harap dengan sedikit ya sentilan ini saya juga belajar. Dan saya siapapun yang hadir ya ataupun nanti yang mendengarkan rekaman ini, saya menginginkan yuk kita sama-sama belajar, berubah, menyadari, merenungi bahwa oh iya ya di masyarakat kita ngaku hijrah tapi kok seperti itu. Ya, kita ini kalau ada orang berubah lagi down lagi futur, nyerang dengan berondong nasihat. Begitu dia makin rapuh, gimana? Ketika dia murtad gimana? Bukannya dirangkuh, bukannya disayang, tapi makin dihina, dikasih dalil-dalil. Coba lah teman-teman. Ataukah mereka yang sudah sampai tahap akhirnya dia bunuh diri? Bagaimana ucapan kita? Apakah merasa bersalah dengan mereka yang bunuh diri akibat berondongan kita tadi? Tidak. Wah, langsung pakai dalil. Apa dalil yang keluar? Orang yang bunuh diri, ya kan, akan dibangunkan nanti, dibangkitkan dalam keadaan, kalau dia nusuk diri ya dalam keadaan menusuk diri. Gak masuk surga gitu. Padahal dia wafat itu, dia meninggal, dia bunuh diri karena ucapan kita. Nasihat yang bukan nasihat tadi saya bilang. Di sosial media itu bukan nasihat, tetapi adalah celaan hidayat. Ya, mari belajar lagi tentang nasihat. Agar hijrah kita ini benar gitu. Bukan setelah hijrah ibu nasihatin, semua dinasihatin. Itu bukan. Itu ego. Itu emosi yang terpendam. Tapi dalam bentuk seolah itu agamis. Enggak. Itu rusak. Nasihat menjadi tepat dan benar ketika dilakukan dengan benar. Dengan ucapan yang pas, pada waktu yang pas, tempat yang pas, dan oleh orang yang pas. Bayangkan aja orang besar ya,
yang nasihatin bawahan. Apakah diterima? Ya tidak. Orang pulang kerja capek, diberondong nasihat, apakah bisa? Nggak bisa. Orang lagi rapuh, lagi futur, lagi down, kemudian diberondong nasihat. Apakah terima? Enggak. Maka teman semuanya, saya sendiri dan untuk siapapun, saya juga mungkin dulu menjadi orang yang demikian. Mungkin ya 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya masih ya 25 tahun lalu menjadi orang yang senang nasihatin. Semuanya serba di komplain. Apa-apa aja. Sholatnya orang salah, wudhunya orang dianggap salah, semuanya dianggap salah dan disalahin. Di sosial media buru-buru ngetik ya, buru-buru ngetik jarinya orang yang hijrah ini kenapa? Jarinya juga dihijrahin coba. Jarinya dihijrahin. Diajak sekalian hijrah agar jadi bertakwa, agar jadi berilmu, agar jarinya menjadi santun, agar jarinya menjadi penuh kasih kepada orang lain. Gitu. Masya Allah ya teman-teman. Kalau seandainya ini kita renungkan, kita pahami bersama, kita korek diri kita, insya Allah kita akan sadar bahwa hijrah itu harusnya bukan pindah dosa. Hijrah itu bukan sekedar pakaian ini, item-item cadaran, tidak. Hijrah itu juga bagaimana kita menjadi baik, baik lisan, baik tulisan. Bagaimana kita menjadi lebih lapang dan pengasih kepada yang berbeda. Menjadi, aduh kalau nyakitin orang gak boleh ya. Gibahin orang tuh haram. Kan mestinya demikian. Gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sudah 1 jam bahkan saya sudah kelebihan ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Suatu saat bisa kita lanjutkan lagi beberapa pindah dosa dari orang-orang yang mengaku berhijrah. Sebenarnya ada buku yang sudah saya tulis tapi sampai detik ini belum tayang ya bukunya karena memang ya saya orang yang nulis tapi belum dapat yang editor yang saya inginkan. Mudah-mudahan segera ya tahun ini ya. Amin. Ilahuna saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.